Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Andena dengan NIM 123210040. Di sini saya akan menjelaskan tugas akhir saya dari tutorial Python dengan mata kuliah Matematika Rekayasa Numerik. Di sini saya mendapatkan soal. Yang pertama ada analisis kekuatan beton akibat penambahan bahan aditif dengan deskripsi kasus ketika kita memiliki data hasil uji kekuatan tekan atau compressive strength dan kekuatan tarik belah split tensile dari berbagai jenis campuran beton. Di sini kita ingin membuat diagram perbandingan antara kekuatan tekan compressive strength dan kekuatan tarik belah split tensile dari variasi beton campuran. Di yang pertama kita disuruh diperintahkan untuk membaca dan menampilkan data dari file Excel. Di sini kita juga ada ketentuannya. Kita diminta untuk memuat data dari Excel menggunakan pustaka Pandas, kemudian memastikan bahwa file data campuran beton ini sudah ada dalam direktori yang sama dengan script ini. Kemudian yang ketentuan yang ketiga, menampilkan 5 baris pertama dari data yang telah diimpor untuk memastikan bahwa data berhasil dimuat. Di sini kita menggunakan Pandas sesuai dengan ketentuannya untuk mengolah data dalam bentuk tabel dari file Excel. Kemudian di sini juga ada read Excel. Read Excel ini untuk membaca file data dari Excel. Kemudian di sini kita menggunakan data head untuk menampilkan data baris untuk melihat struktur data dan memeriksa data kolom yang tersedia. Di sini kita mendapatkan output yang seperti ini. Kemudian yang kedua, kita diperintahkan untuk membuat visualisasi perbandingan kekuatan beton dengan ketentuan seperti ini. Di sini kita juga menggunakan Pandas sebagai untuk mengolah data dalam bentuk tabel. Dan kita juga menggunakan Matplotlib. Matplotlib ini untuk membuat visualisasi data. Di sini kita menggunakan data frame. Data frame itu apa? Data frame itu untuk menyimpan data yang akan diolah dan dianalisis. Kemudian ada mix, ada compressive strength dan split tensile. Kemudian di sini kita mendapatkan output yang seperti ini. Yang ketiga, kita diperintahkan untuk menghitung korelasi antara kekuatan tekan dan kekuatan tarik belah. Ketentuannya, hitung korelasi antara kekuatan tekan dan kekuatan tarik belah menggunakan fungsi korelasi dari Pandas dengan clue seperti ini. Kita juga sama tetap menggunakan Pandas. Dan di sini ada compressive strength, split tensile, data frame. Di sini kita menggunakan Devector. Devector ini digunakan untuk menghitung korelasi antara kedua kolom. Kemudian yang keempat, kita melakukan regresi linear. Regresi linear yang dibutuhkan kita di sini ada Matplotlib, Sklearn. Sklearn itu untuk menambahkan datanya, dan NumPy, kita menggunakan NumPy. Kemudian kita memasukkan sampel data,
linear regression model to the data, membuat prediction dan coefficient, dan kita menampilkan visualisasinya. Di sini yang ditampilkan outputnya ada ini. Dan yang kelima ada menganalisis hasil regresi. Di skalian ini kita menggunakan data X yaitu compressive strength, dan data Y itu split tensile. Kita membuat model regresi linear, berarti model dengan data, mendapatkan koefisien regresi dan mendapatkan dan menampilkan hasilnya. Kemudian di nomor 2 ini ada menganalisis volume lalu lintas. Sama seperti di nomor 1, kita menggunakan pandas, NumPy, Matplotlib. Di sini kita input survei data dari file yang sudah ada. Kemudian di sini juga kita menggunakan read Excel dan memastikan nama kolom sesuai dengan yang diharapkan. Mengasumsikan kolom-kolom berikut ada di file Excel: motorcycle, car, dan kendaraan besar. Kemudian kita mengambil data dari kolom yang sesuai. Dan kemudian kita menghitung EMP, depth calculate, motorcycle, cars, dan large vehicle. Kemudian kita mendapatkan hasil output yang seperti ini. Dan di yang nomor ketiga, menganalisis data gempa bumi. Deskripsi kasusnya ini kita menganalisis respons dinamika tanah terhadap gempa bumi berdasarkan data percepatan tanah yang diukur dari waktu ke waktu. Data ini mencakup nilai percepatan tanah pada interval waktu tertentu. Selain itu, Anda juga menentukan parameter-parameter seperti kecepatan, perpindahan, intensitas alias nilai puncak percepatan, kecepatan, perpindahan, waktu durasi gempa, dan nilai AKR rata-rata, percepatan kuadrat arms. Di sini tetap menggunakan pandas, NumPy, dan Matplotlib. Kemudian memuat data dari file Excel dan memverifikasi nama kolom. Untuk membacanya kita menggunakan read Excel, dan data kolom ini untuk membersihkan nama kolom dan menghapus spasi, tambahan, atau karakter tak terlihat. Untuk menghapus kolom yang tidak bernama, menggunakan data log, data kolom str contains. Kemudian dan kita print kolom yang tersedia di file, menampilkan kolom yang ada di file. Kemudian di sini kita akan mendapatkan output yang seperti ini. Dan di nomor keempat, kita menganalisis data curah hujan. Kita diminta untuk menganalisis data curah hujan harian selama tahun 2023 untuk memahami pola dan intensitas hujan. Data ini digunakan untuk merancang sistem drainase dan memprediksi kemungkinan bencana terkait curah hujan seperti banjir. Kita perlu menghitung curah hujan rata-rata bulanan dan tahunan dan menentukan intensitas hujan maksimum harian. Kemudian mengidentifikasi juga hari-hari dengan
hujan yang ekstrim. Selain itu, visualisasi data akan dilakukan untuk membuat interpretasi hasil analisis. Tetap menggunakan pandas, NumPy untuk melihat hasil numerik, Matplotlib, untuk membuat visualisasi datanya kita menggunakan Matplotlib, dan kita buat dataset simulasi curah hujan harian selama 365 hari, dan membuat simulasi data curah hujan harian menggunakan distribusi gamma rata-rata sekitar 20 mm per hari, dan set tanggal sebagai indeks, menghitung curah, dan yang kedua itu menghitung curah hujan rata-rata. Di yang pertama ini kita mempersiapkan datanya, yang kedua itu kita menghitung curah hujan rata-rata. Yang pertama ini curah hujan rata-rata bulanan dulu, terus yang kedua kita menggunakan curah hujan rata-rata tahunan. Nah, di yang ketiga ini kita menghitung intensitas hujan maksimum harian. Ini kita masukkan datanya. Dan yang keempat, mengidentifikasi hari dengan hujan ekstrim dengan menentukan ambang batasnya, kita masukkan datanya. Dan yang kelima itu memvisualisasi datanya, kita visualisasi dan hasilnya seperti ini. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.